Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riva Febriani dari kelas 12 MIPA 3, absen 10. Lembaga Penegak Hukum. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14, yaitu 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 4. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 6. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas kejaksaan. Di bidang pidana, 1. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 3. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijaksanaan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Adapun tugas advokat yaitu 1. Mewawancarai seorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. 2. Meneliti dan dapat mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan. 3. Menulis sebuah dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata. 4. Penghubung dengan suatu profesional lain seperti pengacara. 5. Mengkhususkan diri dalam bidang hukum yang tertentu. 6. Mewakili para klien di pengadilan. 7. Mempertanyakan seorang saksi. 8. Melakukan negosiasi. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun tugas hakim antara lain: 1. Tugas peradilan, yaitu menegakkan keadilan, membina kesamarataan dalam penegakan hukum, melakukan putusan kasasi dan menentukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus, serta memberikan keputusan peradilan terakhir yang bersifat kuat. 2. Tugas pengawasan, diantaranya mengawasi seluruh putusan-putusan yang dihasilkan dari setiap lembaga peradilan di Indonesia, memastikan bahwa seluruh kegiatan peradilan sesuai dengan asas yang benar dan berlaku. 3. Tugas mengatur, membuat peraturan acara sendiri apabila mendesak dan hal itu sangat diperlukan, mengatur lebih lanjut mengenai sesuatu yang berhubungan dengan lembaga peradilan, menambahkan peraturan baru apabila peraturan tersebut belum terdapat di peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. 4. Tugas nasihat, memberikan nasihat baik kepada lembaga lain yang masih di bidang hukum maupun kepada Presiden. 5. Tugas administratif, melakukan pengaturan yang berkaitan dengan hal-hal administratif terhadap lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah naungannya.
KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Adapun tugasnya yaitu 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Alur penyelesaian perkara pidana. 1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Pra-penuntutan dan penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 4. Pembacaan dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat sesuatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 5. Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. 6. Pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Penuntutan umum mengajukan tuntutan pidana. 7. Pledoi atau pembelaan, yaitu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir. 8. Putusan hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.